Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai ayat 103. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah berkata yang baik dan benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Wa qala dan, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah sebagai penghormatan kepada Rasulullah. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian untuk berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, agar kalian menjadi orang yang bertakwa atau muttaqin. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun antum berada, mari kita senantiasa bersyukur karena kehadiran Allah, karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga kita dapat bersua kembali dalam acara kesayangan kita itu Mutiara Iman di TV nasional Kompas TV yang independen dan terpercaya. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para habaib, para ulama, serta para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai Nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Para pemirsa Kompas TV dimanapun antum berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pada kesempatan ini singkatlah saya menyampaikan tausiah dengan judul Sejarah Perintah Berpuasa dan Hakikat Berpuasa. Sebelum Rasulullah Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, Rasulullah beserta para sahabat dan pengikutnya sekitar kurang lebih 1400 tahun yang lalu, mereka juga berpuasa, tapi bukan puasa bulan suci Ramadan. Karena pada saat itu belum turun perintah puasa bulan suci Ramadan. Nabi pada saat itu berpuasa di 10 Muharram, statusnya wajib bersamaan dengan puasanya orang Yahudi, kaum Yahudi pada saat itu. Cuma beda niat dan tujuannya. Kalau kaum Yahudi berpuasa di 10 Muharram, itu tujuan dan niatnya untuk mengenang Nabi Musa. Sedangkan Rasulullah beserta para sahabat dan pengikutnya pada saat itu, sebelum hijrah, itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mencapai la'allakum tattaqun, sebagai manusia yang bertakwa. Nanti Rasulullah hijrah di Madinah, yaitu pada tahun kedua Hijriah, bertepatan dengan hari Senin 10 Sa'ban tahun kedua Hijriah, turun perintah untuk berpuasa di bulan suci Ramadan sebulan penuh. Apa dasar hukumnya? Yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. Kita akan lanjutkan kajian tentang sejarah lahirnya puasa dan hakikat berpuasa setelah jeda berikut ini. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Tanggung jawaban moral. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab moral. Bapak malu nggak sih? Adakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal seolah-olah menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas. Mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan, kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu. Para pemirsa Kompas TV, dimanapun antum berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan kajian tentang sejarah lahirnya puasa dan hakikat berpuasa. Ketika Rasulullah hijrah di tahun kedua Hijriah, bertepatan hari Senin 10 Sa'ban, turun perintah Allah, yaitu Allah berikan surah Al-Baqarah ayat 183. Perintah berpuasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba lalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu agar kalian menjadi muttaqin, orang yang bertakwa. Siapakah yang dimaksud ayat ini umat-umat terdahulu? Nabi Nuh juga pernah puasa ketika dilanda air bah. Maryam pernah juga berpuasa ketika membisu, tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan orang, siapakah sebenarnya bapak dari bayi yang dikandungnya itu. Tidak mau menjawab pertanyaan orang, akhirnya dia puasa. Nabi Daud juga pernah puasa, puasa selang-seling. Misalnya Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa lagi.
Itu namanya puasa Nabi Daud. Ketika itu, jadi ini sejarah lahirnya turunnya perintah untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Setelah turun ayat surat Al-Baqarah ayat 185 tadi, maka gugur statusnya puasa wajib di 10 Muharram menjadi puasa sunnah. Jadi yang tadinya wajib sifatnya puasa di 10 Muharram, lalu turun perintah berpuasa di bulan suci Ramadan sebulan penuh, maka status 10 Muharram adalah sifatnya sunnah. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Selanjutnya, di tahun pertama Hijriah, sedikit saya tambahkan, di tahun pertama juga Hijriah, kiblat umat Islam pada saat itu adalah di Baitul Muqaddis, sama kiblatnya dengan kaum Yahudi. Lalu turun juga ayat, jadi sama dengan kronologis turunnya surah Al-Baqarah ayat 183. Hanya beda tahun Hijriah. Akhirnya turun ayat Al-Baqarah ayat 144 yang memerintahkan Muhammad beserta kaumnya untuk berkiblat ke Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Yang tadinya berkiblat sama-sama orang Yahudi di Baitul Maqdis. Itu sedikit kronologis mirip persamaannya dengan perintah berpuasa. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun antum berada. Sekarang muncul pertanyaan, apakah sebenarnya hakikat berpuasa di bulan suci Ramadan? Hakikat pertama yang menjadi sentral dari kegiatan berpuasa adalah agar kita menjadi la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa, orang yang muttaqin. Inilah derajat tertinggi seorang bagi orang yang beragama Islam, muttaqin. Karena ada derajat di bawahnya, yaitu mukhlisin. Orang yang senang berbuat baik dan berbuat baiknya itu selalu dengan dasar ikhlas. Itu mukhlisin. Di bawah mukhlisin ada muhsinin, yaitu orang yang senang berbuat baik. Di bawahnya itu lagi muhsinin ada namanya mukmin, yaitu orang-orang yang beriman. Di bawahnya mukminin yaitu muslimin. Ketika seseorang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu sudah berstatus muslim. Jadi muttaqi memang derajat tertinggi bagi umat orang yang beragama Islam. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun antum berada. Hakikat yang kedua dari berpuasa adalah melatih kesabaran kita. Melatih kesabaran kita. Karena ini memang berdasarkan pendapat umat Islam secara umum, ada 2 jenis ibadah yang termasuk ibadah yang berat, yaitu ibadah puasa dan ibadah haji. Kedua-duanya adalah ibadah fisik. Ibadah puasa membutuhkan fisik dan psikis yang prima. Jika seorang yang sakit-sakitan, besar kemungkinannya susah berpuasa sebulan penuh. Oleh karena itu, para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini perlu. Salah satu doanya Rasulullah Muhammad SAW ketika akan memasuki 1 Ramadan. Sudah saatnya, timingnya sekarang kita banyak-banyak melafazkan doa ini. Apa doanya Rasulullah ketika akan memasuki bulan suci Ramadan, termasuk menginjak hari pertama bulan suci Ramadan, yaitu diriwayatkan oleh Tirmizi dengan nomor hadis 3254. Apa bunyinya? Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukal. Saya ulangi lagi. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukal. Saya ulangi lagi. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukal. Apa artinya? Ya Allah, berikanlah kekuatan, kesehatan, keselamatan
dan keikhlasan dalam menjalani atau melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh dan ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan dan ikhlas karena Allah semata-mata. Insya Allah kalau doa ini dilafazkan sebelum memasuki bulan suci Ramadan, apalagi ketika sudah memasuki, lafazkan doa ini berkali-kali. Insya Allah Allah akan menjauhkan kita dari sakit-sakitan atau gangguan fisik karena suatu penyakit atau gangguan kesehatan lainnya. Itu perlunya doa. Dan ini Rasulullah ajarkan dan amalkan doa ini. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat kedua tadi puasa adalah melatih kesabaran. Butuh kesabaran yang tingkat tinggi. Bayangkan saja, mulai dari imsak sampai berbuka kita dilatih menahan hawa nafsu atau amarah, dilatih untuk menahan nafsu makan, untuk makan dan minum, beserta hal-hal lainnya yang membatalkan puasa. Jadi hakikat puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga dan menahan makan lapar dan dahaga, akan tetapi lebih dari itu, termasuk menjaga sinar mata, menjaga sinar tangan dan sebagainya, dan menjaga lidah agar tidak berkata-kata yang tidak baik atau berkata-kata yang negatif. Kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Penelusuran demi penelusuran dilakukan. Keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Orang melihat fisiknya saja pasti menduga itu senjata api. Ketika disalahgunakan, jangan dianggap remeh. Menguak tabir polemik yang menimbulkan korban. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Saudara, massa buruh demo di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Dan kebakaran depo Pertamina Pelumpang Koja Jakarta Utara. Informasinya api. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Dan saudara, berikutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas. Mari kita melihat CCTV di kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update Senin sampai Jumat pukul 3 sore live di Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun antum berada. Hakikat puasa yang ketiga adalah melatih melawan hawa nafsu. Baik nafsu amarah, nafsu seksual atau syahwat, nafsu makan, nafsu minum, nafsu berkuasa. Yang ini sekarang lagi marak terjadi di negara kita. Nafsu berkuasa begitu memuncak, akhirnya menghambakan jabatan, nafsu mencari harta, nafsu mencari segala-galanya, akhirnya menghambakan harta, menghambakan jabatan, menghambakan pangkat. Padahal jabatan, pangkat, harta, anak, tahta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat puasa berikutnya adalah melatih kita berempati, punya sikap dan perilaku empati kepada orang-orang yang lapar. Di negeri ini angka kemiskinan semakin meningkat, yang dipicu oleh naiknya harga beras dan sembako serta bahan kebutuhan pokok lainnya. Akhirnya banyak orang yang lapar. Kaum fakir, orang yang tidak memiliki apa-apa. Orang miskin memiliki sesuatu tapi makannya pagi, siangnya pagi, malamnya tidak. Anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu. Ini banyak yang menderita kelaparan di panti-panti asuhan. Di tempat-tempat tertentu yang butuh bantuan. Saatnya di bulan suci Ramadan ini kita melakukan kegiatan acara buka puasa. Lalu yang diundang itu prioritasnya adalah anak-anak panti asuhan.
Di anak-anak panti asuhan itu ada orang fakir, orang tuanya yang fakir, ada yang miskin, ada yang ada juga yang status yatim piatu, ada yatim piatu. Ini puasa melatih kita berempati bagaimana begitu menderitanya sebagian saudara kita kasih akibat kemiskinan, terkadang makan sehari, 1 minggu tidak makan. Melatih kita berempati, sikap empati. Sehingga kita dampaknya dari puasa. Hakikat berpuasa berikutnya adalah melatih kita untuk dermawan di bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan ini Allah melipat gandakan semua pahala. Coba bayangkan, sebagai contoh, membaca 1 huruf Al-Quran di bulan suci Ramadan, pahalanya 100. Kalau di luar bulan suci Ramadan, hanya pahalanya 10. Berarti 10 kali lipat. Kalau di luar bulan suci Ramadan, hadis lain menyebutkan siapa yang membaca 1 huruf Al-Quran akan mendapat 10 kebaikan. Di hadis lain menyebutkan siapa yang membaca 1 ayat Al-Quran mendapat 10 kebaikan. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan gemakan suara-suara Al-Quran, tilawah Al-Quran karena luar biasa pahalanya. Dan salah satu kebiasaan Rasulullah, amalan-amalan Rasulullah di bulan suci Ramadan adalah memperbanyak khatam Al-Quran, menamatkan Al-Quran. Apalagi sekarang para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada lagi alasan untuk malas membaca Al-Quran. Karena sudah ada aplikasi Al-Quran di smart handphone, HP-HP Android. Tidak lagi seperti membawa Al-Quran yang begitu besar. Sekarang sudah ada aplikasi, enak sekali sekarang. Termasuk juga mengkaji makna arti setiap ayat di dalam Al-Quran. Jadi menurut kacamata saya, tidak ada lagi alasan untuk orang menjadi bodoh di era digital dewasa ini. Hanya faktor kemalasan saja. Orang tidak bisa pintar di era digital. Karena semua sudah ada informasi yang bersumber dari Google. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat berpuasa yang lainnya adalah memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan. Karena nama dari bulan suci Ramadan ini banyak sekali. Bulan ibadah. Karena memang padat dengan atau syarat dengan ibadah. Mulai dari ibadah makan sahur, puasa, berbuka, itu juga suatu ibadah. Mulai dari khatam Al-Quran, membaca Al-Quran, ibadah sholat tarawih, ditambah lagi atau plus sholat malam, iktikad dan sebagainya menjelang minggu keempat Ramadan. Banyak sekali ibadah-ibadah. Makanya bulan Ramadan disebut juga bulan ibadah. Yang kedua, nama lain dari bulan Ramadan adalah bulan maghfirah. Bulan penuh dengan ampunan. Oleh karena itu banyak-banyaklah taubat nasuha atau minta ampun kepada Allah di bulan suci Ramadan. Apa doa pamungkas taubat nasuha? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi sidni ilman nafiyan wa wafiqni amalan soleha wa wahabli rizqan wasi'an wa tuba alaina taubatan nasuha wa tuba alaina taubatan nasuha. Itu doa minta ampun, doa taubat nasuha, pamungkas doa minta ampun. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi nama lain dari bulan puasa, yaitu bulan ibadah tadi, bulan maghfirah, dan bulan untuk bertobat. Ada katanya tadi bulan minta ampun. Dan bulan berkah. Apa ini maksud bulan puasa berkah? Hampir semua strata sosial, mulai dari anak-anak sampai dewasa, gembira menyambut bulan Ramadan. Termasuk juga pebisnis China. Karena omset penjualannya meningkat di bulan suci Ramadan. Mengandung berkah. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada jamaah sekalian. Yang kesimpulannya bahwa
perintah berpuasa itu terjadi di hari Senin 10 Saban tahun kedua Hijriah. Dan hakikat berpuasa yaitu melatih kita empati kepada orang-orang yang lapar, melatih melawan hawa nafsu, melatih kita untuk bersabar, dan melatih kita untuk disiplin makan sahur, disiplin berbuka puasa, dan disiplin melaksanakan berbagai ibadah lainnya. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.